Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar ya, nikmat iman, nikmat Islam dan juga alhamdulillah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah, sholawat dan salam juga tidak lupa semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah ya semoga kita tergolong ke dalam barisan umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda sekalian, terima kasih yang sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini di parenting edisi bulan Februari ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian yang sudah meluangkan waktu hadirnya di tempat ini di ruang Zoom ini ya, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan insya Allah. Nah, untuk semakin menambah keberkahan, kita sama-sama buka acara parenting kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah di kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan materi parenting ya berkaitan dengan mendesain jati diri keluarga. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita yakni Ustadz Agung Agustian. Bagi ayah bunda yang mungkin belum mengenal beliau, ya beliau adalah wakil kepala sekolah ya periode 2024-2026 ya Ustadz ya. Kalau nggak salah. Insya Allah di wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Beliau juga menjadi guru di STT Hagia Sophia atau apa Hagia Sophia IBS dan juga di sebelumnya itu Khair Ummah. Jadi kurang lebih beliau mengajar itu sudah lebih dari 10 tahun Ustaz ya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan beliau ilmu tentang parenting, tentang pendidikan anak ataupun tentang keluarga insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk mengefektifkan waktu, Ustaz dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar saya Cicin? Ya, ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Lebih khusus juga kepada host ya, Ustaz Cicin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi parenting di malam hari ini. Dan tentunya ini sudah sesi keberapa ini Ustaz Cicin ya? Sudah cukup banyak sesinya. Ini sudah putaran kedua kalau misalkan saya yang mengisi sudah 2 kali dari sekian asatid dan juga ustadzat yang telah mengisi parenting ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dan tentunya juga apa yang telah disampaikan oleh para asatid dan juga ustadzat yang lainnya ini bisa menjadi pelajaran penting dan tentunya memberikan manfaat yang lebih luas kepada umat, lebih khusus tentunya kepada ayah bunda sekalian, dan secara khusus lagi tentunya kepada saya pribadi untuk semakin meningkatkan pemahaman kita bagaimana tata cara bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ala kulli hal, salat dan salam selalu terlimpah curah kepada qudwah hasanah yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa memegang risalah akhir zaman. Ayah bunda rahimakumullah, sekali lagi diucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Dan tentunya kita sangat mafhum, sangat paham bahwasanya keluarga itu adalah anugerah terindah dari Allah. Sebagaimana firman-Nya di muqaddimah tadi Al-Fakir sampaikan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagimu pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangan. Quran surat An-Nahl ayat 72. Di sini tentu ayat yang indah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang adanya eksisnya keberadaan keluarga. Yang bukan hanya di sana ada suami, istri, dan anak, tapi sampai kepada diteruskan ini sampai zuriat-zuriat yang bawah, tentu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, menjadi penting bagi kita urgen untuk senantiasa meningkatkan kapasitas kita bagaimana kita menjadi seorang ayah ataupun seorang bunda, dalam hal ini adalah orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita. Dan tentunya di kesempatan kali ini Al-Fakir juga akan menyampaikan bagaimana tema yang tadi sudah disampaikan oleh host, yakni bagaimana kita mendesain ya, jati diri keluarga sebagai pilar dari peradaban. Nah, izinkan Al-Fakir untuk screen share ya untuk sementara. Bagaimana Ustaz Cicin, sudah terlihat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini tema ini yang akan dibahas secara umum, namun tentunya juga tidak akan cukup waktunya. Karena kalau kajian yang lebih khusus, ya tentunya ini butuh beberapa sesi. Namun ala kulihal, coba kita ringkas, kita padatkan sehingga menjadi beberapa poin yang insya Allah akan dibahas di kesempatan kali ini. Jati diri keluarga, ini tentunya akan ada tanda tanya ya, di dalam diri kita seperti itu. Di mana keluarga ini adalah unit terkecil di tengah-tengah masyarakat dengan potensi yang sangat besar dalam membentuk peradaban seperti itu.
Ini ada data dari UNICEF ya, tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% karakter anak itu terbentuk di lingkungan keluarga sebelum usia 7 tahun. Dan kalau kita bicara tentang usia 7 tahun, sebelum usia 7 tahun, lalu kemudian setelah usia 7 tahun, maka ini pun tidak lepas, ya bisa disebut sama juga halnya dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau membagi beberapa tahapan ya, dalam mendidik anak, memposisikan anak. Salah satunya adalah di usia 0 sampai dengan 7 tahun, ya mereka diposisikan seperti raja. Ya. Pengen ini, pengen itu, selama itu tidak merusak, selama itu tidak mengganggu, ataupun selama itu tidak membahayakan anak tersebut, maka tentunya sebagai orang tua, ini alangkah baiknya untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutannya. Seperti itu. Dan barulah berikutnya di usia 7 tahun, sampai sebagian berpendapat sampai 12 tahun, namun sebagian lagi berpendapat sampai dengan usia 14 tahun, seperti itu. Memposisikan mereka itu seperti tawanan. Jadi segala sesuatunya betul-betul diatur, dikontrol oleh orang tuanya, menjadi masa-masa penempaan seperti itu, agar mereka betul-betul memiliki jati diri yang kuat, agar mereka betul-betul memiliki karakter yang kuat seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu eksplor. Jadi kita perlu mengeksplorasi konsep jati diri keluarga untuk mewujudkan visi keluarga yang kokoh seperti itu. Nah, tentunya juga ada harapan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Artinya, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan label. Allah Subhanahu wa taala telah menyematkan kepada umat, dalam hal ini adalah kepada kita sebagai khaira ummatin, yakni sebagai umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang itu dilahirkan untuk seluruh manusia. Artinya, jati diri sesungguhnya ataupun label yang telah Allah tetapkan itu sejatinya mestilah direalisasikan oleh kita. Berarti di sini membutuhkan perbaikan terhadap diri kita sendiri agar betul-betul sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan sebagai umat terbaik itu. Pun demikian, bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin agar generasi berikutnya, dalam hal ini adalah anak-anak kita, menjadi umat terbaik. Seperti itu. Ayah bunda rahimakumullah, maka pada saat itu keluarga yang kuat ini akan melahirkan generasi terbaik. Dan generasi terbaik ini, jika kita lanjutkan ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini memiliki karakter ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka itu melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, mengajak, menyeru kepada kebaikan, kepada perkara-perkara yang ma'ruf, ya, apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada manusia, dan juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari berbagai kemaksiatan, mencegah dari berbagai keburukan. Nah, ini karakter-karakter yang disematkan terhadap umat terbaik itu. Wa tu'minuna billah, dan juga tentunya beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, dia pun melakukan kebaikan, dia pun tak hanya melakukan kebaikan tapi juga mengajak orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, lalu kemudian juga mencegah orang lain, ya, termasuk dirinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan melahirkan generasi terbaik. Seperti itu. Ayah bunda rahimakumullah, pun ada perkataan ulama, Al-Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, pendidikan anak itu dimulai dari keluarga. Jika keluarga rusak, rusaklah masyarakat. Nah, ini menjadi perhatian penting. Bagaimana posisi keluarga itu menentukan baik dan buruknya, rusak dan
apa ya, kebaikannya masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu tepatlah jika disebut keluarga ini adalah sebagai pilar peradaban. Nah, jadi ada tanda tanya pada diri kita dan pada pembahasan ini, apa sih sebenarnya jati diri keluarga itu? Maka secara definisi jati diri keluarga itu adalah nilai, visi, dan misi yang menjadi fondasi keberadaan sebuah keluarga. Apa yang dimaksud dengan visi? Ini adalah gambaran masa depan. Visi itu adalah gambaran masa depan. Kalau visi keluarga berarti di sini adalah gambaran masa depan keluarga. Ya, bisa diambil contoh misalkan gambaran masa depan keluarga itu adalah keluarga yang solid, keluarga yang muslih, keluarga bahagia, ataupun keluarga yang berkontribusi, dan lain sebagainya. Maka itu bisa dijadikan sebagai gambaran masa depan keluarga. Itulah yang dimaksud dengan visi keluarga. Nah, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat urgen. Karena tanpa jati diri, tanpa adanya visi tadi, tanpa adanya visi itu, maka ibarat sebuah kapal ataupun bahkan suatu perjalanan, namun tak pernah memiliki akhirnya. Jadi nggak ada tujuannya. Maka tentu dia tidak akan terarah menuju kemana. Akan dibawa kemana rombongan orang-orang ini pada saat perjalanan tersebut, akan dibawa kemana keluarga ini. Nah, oleh karena itu visi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, adapun misi ini adalah langkah strategis, langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi itu. Ya, contoh misalkan langkah-langkah strategisnya itu mendidik anak dengan pendidikan Islam. Contoh yang lainnya ada langkah yang bisa dilakukan, ibadah senantiasa bersama, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu menjadi penting bagi kita untuk mewujudkan misi tersebut sampai melakukan misi tersebut sampai terwujudnya visi seperti itu. Ya, sebagaimana juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah kepada orang tua untuk anak-anaknya. Contohnya di dalam Quran surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Ini salah satu contoh bagaimana ada misi yang mesti dijalankan oleh keluarga, oleh seorang ayah wabil khusus, karena yang diperintahkan di sini adalah wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah olehmu keluargamu, dan tentunya di sini adalah seruannya kepada seorang ayah, ya seorang bapak, untuk memerintahkan keluarganya bis-sholati wastabir alaihi, mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Bersabar atas apa? Bukan hanya bersabar atas aktivitas sholatnya, tapi juga yang paling penting adalah bersabar atas aktivitas ta'muruna, aktivitas memerintahkan. Kadang kan justru yang agak kurang sabar itu pada saat memerintahkannya. Karena untuk aktivitas sholatnya mungkin relatif lebih mudah. Tapi ketika memerintahkannya itu menjadi sesuatu yang terkadang kesabaran itu menjadi sesuatu yang sangat jarang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, di sini ada visi dan misi, dari sini ada jati diri keluarga, seperti itu yang mesti diwujudkan. Karena tanpa jati diri yang kokoh, ini keluarga akan sulit menghadapi tantangan zaman. Apalagi ada data yang cukup lumayan menarik ya. Ini survei ya, salah satu survei dari Pew Research ya, ini tahun 2024. 65% keluarga yang memiliki visi yang jelas ini lebih tahan menghadapi krisis. Nah, ini sesuai dengan urgensitas tadi. Tanpa jati diri yang kokoh, keluarga akan sulit menghadapi tantangan zaman. Maka sebaliknya, dengan jati diri yang kokoh, dengan visi yang jelas, maka pada saat itu tantangan zaman akan mudah untuk dilalui. Ini sejalan dengan
apa yang menjadi urgensitas jati diri itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebuah keluarga yang memiliki jati diri yang kuat akan menjadi sumber inspirasi dan ketahanan masyarakat, dan bahkan ke depan akan menjadi pilar-pilar dari peradaban. Nah, berikutnya, ayah bunda rahimakumullah, ada peran ayah dalam merumuskan mimpi keluarga ataupun merumuskan jati diri keluarga itu. Ya, sekalipun di sini mungkin yang hadir kebanyakan itu adalah para ibu ya. Walaupun di sini ada ibu semuanya atau ada ayah saja, Jin? Tidak terlihat ya. Nah, ada ayah juga. Ada ayah, ada ibu juga. Ada ayah, ada ibu. Ada ayah, ada ibu, alhamdulillah. Nah, semuanya bisa hadir di sini. Nah, di sini ada peran ayah dalam merumuskan mimpi keluarga. Ayah adalah pemimpin yang bertugas membangun visi dan misi keluarga itu. Mengapa demikian? Ya tentunya ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, ayahlah yang menjadi pemimpin yang itu akan melakukan perancangan terhadap visi dan misi, termasuk juga akan memunculkan keteladanan sehingga mimpi keluarga itu bisa dirancang oleh seorang ayah. Perannya seorang ayah ini mencakup merancang mimpi keluarga, lalu kemudian memberikan keteladanan, dan yang ketiga mengarahkan anggota keluarga menuju tujuan hidup yang mulia. Tentunya ketika 3 poin ini mesti diperankan oleh seorang ayah, mau tidak mau, maka pada saat itu ayah mesti memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, termasuk juga bunda. Walaupun terkadang pada realitasnya yang mengikuti agenda-agenda parenting itu kebanyakan para bunda seperti itu. Di mana para bunda itulah yang kemudian akhirnya dalam tanda kutip lebih cerdas dibandingkan dengan ayahnya dalam konteks keayah bundaan ataupun parenting, maka seolah-olah di sana muncul superioritas dari bunda dibandingkan dengan ayah. Jadi ketika ayah mengarahkan, kadang bunda, ya kan bunda yang sering ikut parentingnya. Kenapa ayah harus nyuruh-nyuruh bagaimana cara mendidik? Padahal kan ayah mah nggak pernah ikut parentingnya juga. Nah ini kan menjadi repot. Oleh karena itu kafa'ah di sana mesti memunculkan adanya keteladanan. Ya. Merancang mimpi keluarga itu sendiri, memberikan keteladanan, dan juga mengarahkan anggota keluarga menuju tujuan hidup yang mulia. Oleh karena itu, ayah yang hebat adalah pemimpin yang mampu menyatukan hati keluarga. Seperti itu. Nah, pun demikian dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan yang paling utama di dalam keluarga itu ya jelas yang menjadi pemimpinnya itu adalah seorang ayah. Ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi juga pernah sampaikan, ayah adalah penentu arah keluarga. Jadi tanpa kepemimpinannya rumah itu bagaikan kapal tanpa nahkoda. Ya terbayang ketika sebuah kapal mengarungi samudra, namun di sana tidak ada nahkoda. Maka dia akan terombang-ambing di tengah samudra tadi, tanpa tahu tujuan, tanpa tahu arah, dan bahkan tidak ada kendali seperti itu. Nah, oleh karena itu peran ayah dalam merumuskan mimpi keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat vital. Ayah bunda rahimakumullah. Nah, berikutnya ada kewajiban yang mesti dilakukan oleh kita terhadap anak-anak kita, yakni bagaimana mendidik kesolehan yang itu memiliki wawasan fardu kifayah. Oleh karena itu pendidikan fardu kifayah dalam keluarga ini adalah sebagai sebuah tanggung jawab kolektif, yakni sebagai tanggung jawab kolektif
apa berperan dan juga memiliki kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya ini adalah sebagai wujud kepedulian sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan adanya saling tolong menolong di sana di antara anggota masyarakat, di antara anggota keluarga, di antara anggota masyarakat, dan bahkan juga menolong orang lain. Maka tentunya ini sangat relevan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Fardu kifayah ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus diajarkan sejak dini di dalam keluarga, di mana pendidikan ini meliputi menanamkan kesadaran berkontribusi untuk masyarakat, memiliki keahlian tertentu, lalu kemudian keahlian tersebut ini dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita terlibat di dalamnya. Seperti itu. Membimbing anak-anak untuk memahami pentingnya kepedulian sosial, saling membantu dan lain sebagainya. Data kekinian ini laporan dari World Bank tahun 2023. Negara dengan tingkat kedermawanan yang tinggi memiliki stabilitas sosial yang lebih baik. Dan Indonesia sebenarnya ini termasuk jajaran negara teratas ya, dengan tingkat kedermawanannya. Indonesia ini termasuk. Dan bahkan kedermawanan itu semakin meningkat pada saat bulan Ramadan gitu ya. Bagaimana luar biasanya kaum muslimin lebih khusus dalam hal ini tentu menjadi bagian dari ajaran Islam, bersedekah, infak, saling membantu dan lain sebagainya. Ini adalah tingkat kedermawanan yang tinggi yang kemudian akan memiliki stabilitas sosial yang lebih baik. Nah, kesolehan keluarga ini berimbas pada kemajuan masyarakat. Tatkala keluarga itu semakin baik, maka keluarga tadi memiliki wawasan fardu kifayah yang senantiasa ingin berkontribusi di tengah-tengah umat. Pada saat itu, ini akan memiliki pengaruh berimbas pada kemajuan masyarakat. Lalu berikutnya, ya Bunda rahimakumullah, ini antara mission and passion. Mission ini lebih tinggi daripada passion. Ada misi, ada juga passion di sini. Misi sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Ada juga passion, yakni keinginan-keinginan yang itu sifatnya pribadi. Sementara misi itu adalah tahapan-tahapan, jalan-jalan, langkah-langkah yang akan menuju pada visi. Maka tentunya misi ini ketika visinya ataupun jati diri keluarganya itu tadi berwawasan fardu kifayah, maka pada saat itu misinya pun akan senantiasa ada di dalam koridor itu. Sehingga misinya itu akan senantiasa adanya kontribusi terhadap masyarakat. Akan adanya kontribusi yang sifatnya sosial. Seperti itu. Jadi ada tugas besar yang berorientasi pada kontribusi sosial pada misi itu. Sehingga keluarga yang sukses adalah yang mampu menjadikan passion anggota-anggota keluarganya itu sebagai bagian dari misi keluarga. Dan tentunya kan ini butuh yang namanya tahapan-tahapan sebagaimana di penjelasan sebelumnya. Jadi bagaimana ayah menentukan mimpi keluarga itu seperti apa. Lalu kemudian di sana ada keteladanan juga yang mesti dimunculkan oleh seorang. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting sehingga kemudian keluarga yang sukses itu mampu menjadikan passion dari si sulung, si cikal, ataupun si bungsu, dan lain sebagainya termasuk passion dari sang ayah, sang bunda, itu semuanya sebagai bagian dari misi keluarga. Dan tentu meramu ini bukan sesuatu yang mudah. Dan tentunya ketika betul-betul bisa diramu passion anggota keluarga itu sebagai bagian dari misi keluarga, maka ini juga sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
ketika passion diwujudkan untuk menjadi bagian dari misi itu, maka sejatinya dia sedang melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana juga sabda baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kontribusi sosial yang ada pada misi keluarga, yang kemudian misi keluarga tersebut ini dijalankan berdasarkan passion dari anggotanya yang sejalan dengan misinya, maka ini akan menghasilkan keluarga yang kokoh visinya, kokoh jati dirinya, lalu kemudian juga mengantarkan pada visinya itu sendiri, yakni visi keluarganya, sampai akhirnya jati diri keluarga itu betul-betul terbentuk. Ya, kita bisa melakukan aktivitas mengarahkan anak yang suka teknologi misalkan, ya untuk menciptakan aplikasi, misalnya aplikasi edukasi Islami seperti itu. Maka itu kontribusinya akan lebih. Dia senang dengan teknologi, bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk kesenangan dianya saja, tapi untuk menciptakan aplikasi yang itu bermanfaat bagi umat. Maka pada saat itu sejatinya passion dia itu diarahkan sebagai bagian dari misi. Seperti itu. Ayah bunda rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, ketika keluarga ini menjadi kokoh, maka masyarakat pun akan kuat. Ya, bisa disebut keluarga ini adalah sebagai fondasi dari peradaban. Di mana setiap keluarga memiliki peran yang unik dalam membangun peradaban. Di mana keluarga yang kokoh ini betul-betul akan melahirkan masyarakat yang kuat, sehingga dunia yang lebih baik dimulai dari keluarga yang berkualitas. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia menciptakan pasangan untukmu agar kamu merasa tenang bersama. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan bahkan di studi yang dilakukan oleh Harvard di tahun 2024, anak dari keluarga harmonis ini 40% lebih sukses secara akademik dan sosial. Berarti di sini peran keluarga ada kontribusi 40% kaitannya dengan sukses akademik dan sosial. Dan berdasarkan data sebelumnya, 70% berpengaruh terhadap karakter bagi sang anak. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian bagi kita semua agar mampu membentuk keluarga yang kokoh tadi dengan jati diri yang luar biasa, dengan visi dan misi yang itu ditopang, disokong oleh seluruh passion dari anggota-anggota keluarganya. Maka pada saat itu keluarga yang kokoh ini akan terwujud seperti itu. Ayah bunda rahimakumullah, nampaknya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ayah bunda dan kita semua, dan tentu juga kita jadikan keluarga kita ini sebagai sebagai laboratorium lah, bagaimana kita menyusun jati diri itu untuk menebar kebaikan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang sering juga kita panjatkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Keluarga tentunya adalah investasi akhirat. Ya, mari kita rawat visi dan misi. Ya, kita rawat dengan visi dan misi dan juga keteladanan. Ya, maka pada saat itu insya Allah keluarga ini memiliki jati diri yang akan menopang peradaban. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dikembalikan kepada Ustaz Jijin.
Iya, alhamdulillah. Syukron jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Agung yang sudah memaparkan materinya ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata luar biasa peran dari ayah dalam membangun jati diri keluarga itu bukan peran yang bisa dianggap sepele ternyata gitu ya. Ada peran penting ya bagi para ayah khususnya ya untuk merancang jati diri keluarga itu diantaranya ada tiga hal tadi yang disampaikan oleh Ustadz Agung, yakni merancang mimpi keluarga. Nah ini sudah belum nih? Ya, kalau belum segera berarti keluarganya harus memiliki mimpi, memiliki misi yang akan dicapai. Keluarganya itu mau dibawa kemana? Nah itu luar biasa. Kemudian juga memberikan keteladanan. Ini lumayan berat. Ya, memberikan keteladanan ini memang butuh ilmu. Ya, makanya penting hadir di acara parenting seperti ini. Ya, khususnya adalah para ayah. Ya, mudah-mudahan para ibu yang hari ini, yang saat ini hadir, mudah-mudahan meskipun secara absensi yang muncul nama ibu, tapi mudah-mudahan kehadirannya bersama-sama gitu ya. Jadi apa kehadiran di Zoom-nya bisa jadi atas nama ibu ya, tapi yang menyimak itu bareng dengan ayahnya sehingga harapannya nanti jati diri keluarganya benar-benar terwujud ya untuk mewujudkan sebuah generasi yang mampu berkontribusi di tengah-tengah masyarakat dan membawa peradaban Islam ini ke generasi apa ya ke arah yang lebih baik lah gitu ya, ke arah yang cemerlang insya Allah. Dan yang ketiga adalah mengarahkan anggota keluarga menuju tujuan hidup yang mulia. Ini luar biasa. Ya, bagi ayah bunda sekalian yang sudah hadir, dipersilahkan barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, di-sharingkan berkaitan dengan mendesain atau membangun jati diri keluarga itu gitu ya. Kalau mau apa ya istilahnya mengangkat tangan juga boleh ya, maksudnya disampaikan secara lisan boleh ataupun disampaikan melalui pesan juga silahkan ya. Yang baru hadir, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah nanti ada rekamannya. Jadi kalau yang kebetulan datang apa hadirnya terlambat, insya Allah nanti di share video rekamannya ya. Gitu. Nah yang sudah hadir dari awal barangkali ada hal-hal yang apa ya istilahnya dikonsultasikan, disampaikan itu silakan ya. Khusus misalkan tadi terkait mission lebih tinggi dari passion, wah itu kan luar biasa ya. Gitu. Kadang kan hari ini banyak orang tua itu yang justru menanamkan kepada anaknya itu agar passionnya itu sama seperti orang tuanya gitu. Jadi kalau orang tuanya seneng apa misalnya jalan-jalan gitu ya, anak-anak itu ya gimana caranya supaya anak tuh memiliki passion yang sama gitu ya dengan orang tuanya. Bahkan nggak sedikit orang apa ya istilahnya anak itu diarahkan oleh orang tua itu berdasarkan passionnya orang tua gitu ya. Bukan misi gitu tapi lebih ke passion. Jadi orang tua senengnya A, anaknya dipaksa mengikuti A. Nah itu gimana sih kalau misalnya ada orang tua yang seperti itu gimana sih? Ya, syukuran saja. Ini sambil menunggu mungkinnya dari ayah bunda yang lain, Iya, ya kita bisa iya, diskusikan. Ya di satu sisi memang ayah yang itu penentu misi, penentu misinya seperti itu, yang akan menentukan visi dan misinya. Di mana misinya itu kan mengarah pada kontribusi sosial ataupun kontribusi di tengah-tengah umat. Nah, ini yang menjadi apa ya istilahnya perlu di bottom line-nya seperti itu. Jadi misi itu bukan sekedar misi, gitu. Visi itu bukan sekedar visi, tapi di sana ada sesuatu yang akan berkontribusi terhadap umat. Contoh misalkan kontribusi di tengah-tengah umat seperti bagaimana mengentaskan buta huruf Al-Quran misalkan begitu. Tentu ini juga bagian dari misi. Namun ada sesuatu yang perlu lebih besar lagi gitu. Ada sesuatu yang perlu lebih besar lagi dari sisi kontribusi bagaimana syariat Islam ini diterapkan. Bagaimana konsep Islam yang mulai dari A sampai Z
itu betul-betul bisa terrealisasi. Lalu kemudian di sana ada aktivitas dakwah dan lain sebagainya. Ini tentu juga menjadi misi. Nah, adapun tadi kaitannya ada orang tua yang memang itu uh, passion anak itu mesti sama dengan orang tuanya. Kalau bicara passion bisa jadi variatif lah ya. Kesenangan, kesukaan, fokusnya seseorang terhadap sesuatu yang dia senangi seperti itu secara pribadi, ya itulah passion. Walaupun kadang ada juga passion-passion yang itu kurang tepat begitu. Yang itu tentunya kan perlu diarahkan. Nah, adapun ketika passionnya itu masih memungkinkan dapat menopang misi, nah di sini kita tidak bisa memaksakan, gitu. Karena dia memang passionnya di sana. Sekalipun ada juga ungkapan yang kadang seolah benar, follow your passion, sukses will follow, nah, gitu. Jadi ikutilah passionmu, maka di sana akan mengantarkan pada kesuksesan. Seolah-olah seperti itu. Tapi tentu passion yang seperti apa. Nah ini yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Cicin, berarti di sini orang tua mesti melihat dulu, dan ketika melihat kan nggak langsung menjudge begitu ya. Tapi ketika melihat itu, berarti orang tua mesti memiliki kemampuan menilai. Nah, kemampuan menilai ini kadang gitu ya, kadang orang tua itu udah kuma kita. Nah, ketika melihat anaknya itu senang baca komik misalkan, passionnya baca komik, gitu. Lalu kemudian langsung dijudge. Ini problem. Harusnya kan dia bacanya bukan komik, novel, enggak gitu ya. Tapi dia mestinya kan baca sesuatu yang sifatnya sakofa Islamiyah dan sebagainya. Enggak gitu berarti. Tapi kita melihat bisa jadi terhadap literasi seperti itu. Enggak masalah kan, dimulai dari sana. Yang apa yang contohnya misalkan komik Gozi gitu ya, nggak ada masalah kan ya. Lalu kemudian dia senang sampai kepada literatur yang itu memiliki makna-makna yang jauh lebih mendalam untuk kehidupan. Jadi terkadang gitu ya, terkadang orang tua itu langsung menjas, ini nggak bagus, harus gini dan lain sebagainya. Nggak gitu juga. Justru yang paling penting itu adalah bagaimana orang tua mampu menilai lebih mendalam dan juga menilai lebih jauh, sehingga tidak putus di sana saja, atau istilah nama ya sumbu gitunya. Udah tidak sesuai passionnya antara anak dengan kita langsung nggak benar itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya harus begini begini begini, ya nggak gitu juga. Tapi kalau kita bicara misinya itu dikendalikan oleh orang tua. Begitu saja. Itu mungkin Allah alam. Ya, baik. Masya Allah. Nah, ini ada Ibu Nenden ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan bagaimana menyikapi sikap anak yang agak cuek dan kurang respon dikala kita menasehati ataupun minta bantuan. Ya, syukuran ya. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Nenden. Ibu Nenden ini orang tua santri juga ya, orang tua santri. Bagaimana sikap kita? Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan, ketika kita memerintahkan kepada anak kita, keluarga kita, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Toha yang tadi itu yang disampaikan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah olehmu keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Nah, itulah kadang tantangannya di sana begitu. Tantangannya itu adalah tatkala kita memberikan nasihat, tatkala kita memerintahkan anak kita untuk melakukan kebaikan, memberikan nasihat kaitannya dengan kehidupan dan lain sebagainya, responnya gitu ya. Responnya itu keheula nanti lagi, cukup ya. Ataupun misalkan apa ya, bahkan cuek tadi bahasanya seperti itu,
Maka apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala sikap kita? Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Walaupun gini Ustaz Jin, kadang ada yang mengatakan, ya sabar, kita sabar terus. Tapi kan sabar itu ada batasnya. Ya, kalau sabar ada batasnya ya berarti bukan sabar. Karena sejatinya sabar itu ya nggak ada batasnya. Karena memang perintahnya dari Allah, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Bersabar atas apa? Atas kita melakukan perintah terhadap keluarga kita itu. Perintah, ya kalau kita spesifikkan berarti kan perintah terhadap anak itu. Nasihat yang kita berikan terhadap anak kita. Direspon cuek, jawabannya adalah wastabir. Tidak ada yang lain. Nah, satu itu untuk sikap kan gitu. Namun tentunya kan kita apa ya, makhluk yang bisa berpikir. Tentunya kita sebagai orang tua mesti melakukan berbagai uslub ataupun cara. Kadang ada yang memang anak itu ketika diberikan perhatian, nasihat, yang itu hanya sekedar kata-kata, ya mereka cuek aja. Tapi ketika misalkan mereka di dalam tanda kutip ya, diiming-imingi dengan sesuatu yang sifatnya reward, dan rewardnya itu adalah sesuatu bentuk yang, ataupun ada juga anak-anak kita itu yang ketika diberikan tantangan, ya, diberikan ancaman dan bahkan seperti itu, namun tenurut ke bakal kia. Kalau tidak mengikuti apa yang telah disampaikan oleh ibu, uang jajan diputus. Misal seperti itu. Lalu kemudian dia respon, wah, nah, ini berarti kita sudah dapat anak tersebut ini ada kekhawatiran kalau misalkan ada sedikit ancaman. Atau ada juga anak yang lain. Nih kalau misalkan dengerin nasihat ibu lalu kemudian menjalankan nasihat ibu, ibu bakal bakal mengunjungi ataupun bakal ngalongok gitu, seminggu sekali lah selama 1 bulan misalkan seperti itu. Nah, sementara anak tersebut memang senang ketika dilongok, apalagi ketika dikunjungi oleh orang tua itu, orang tua sambil bawa makanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ala kuliah di sini perlu adanya siasat, strategi, uslub-uslub ataupun cara-cara yang lebih kreatif dari orang tua sebagai wujud menuntaskan nasihat kebaikan tersebut sampai kepada anak. Selain tentunya tadi, ketika responnya tetap cuek, wastabir alaihi, tetap sikap kita itu bersabar. Nah, ada kalanya juga begini, ada fakta-fakta anak-anak itu mungkin bisa jadi awalnya mereka dibesarkan oleh keluarga besar. Bisa jadi diasuh oleh kakek nenek misalkan, seperti dia diasuh oleh kakek nenek, lalu kemudian dia sudah besar di usia 12 tahun mungkin seperti itu, lalu kemudian dia barulah diasuh oleh ayah bundanya. Maka ini juga punya pengaruh seperti itu. Akan lebih besar pengaruh dari kakek neneknya selama 10 tahun misalkan seperti itu, baru di usia ke-11-nya oleh ayah dan bunda. Maka tentu ini perlu adaptasi, perlu pendekatan yang sifatnya emosional dan lain sebagainya. Itu banyak tantangan, banyak faktor gitu ya, banyak faktor apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi cuek dan lain sebagainya. Namun yang paling tidak yang perlu diperhatikan itu sikap kita itu wastabir 'alaiha, bersabar atasnya, dan yang kedua kita berpikir berbagai cara dengan berbagai sarana untuk mewujudkan nasihat kebaikan itu sampai pada anak kita. Allahu a'lam bishawab. Begitu mungkin. Ya, baik, Masya Allah. Mudah-mudahan puas ya untuk sementara ini gitu. Ada pertanyaan juga satu lagi Ustaz, dari saja Ipah ya. Nah, ini ada di antara santri kita yang masa kecilnya diasuh oleh nenek kakeknya atau bibinya atau ibu tiri, atau ya maaf, atau ayah tiri misal ya, atau juga ada yang oleh ibu saja, ada yang oleh ayah saja, karena misalnya
sudah wafat gitu ya. Nah, ini mohon penjelasan bagaimana agar karakter si anak dengan Islam. Ustaz. Ya, ini tantangan ya. Tantangan dari sebagian dari keluarga, bukan hanya para santri mungkin ya, bisa juga keluarga secara umum gitu ya, anak-anak secara umum. Ada di antara mereka itu yang saat masa kecilnya itu diasuh oleh nenek, kakek, bibi, kan ibu tiri atau ayah tiri, atau bahkan oleh ibu saja atau ayah saja, karena memang sudah Allah takdirkan, Allah takdirkan demikian. Nah, maka kita bisa melihat apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Gitu. Apa yang dialami oleh beliau, ya sebenarnya itulah yang mesti dilakukan oleh keluarga besar. Tatkala beliau lahir, beliau sudah tidak memiliki ayah. Maka pada saat itu, siapa yang memiliki peran ayah itu? Nah, ibu tentu masih ada. Peran ibu tetap berjalan. Tapi tetap peran ayah itu mesti ada. Maka pada saat itu, posisi ayah baginda Rasul itu digantikan oleh kakeknya. Maka peran kakek ini menjadi muncul. Boro-boro saja. Ayahnya sudah meninggal, apalagi kakeknya misalnya seperti itu. Maka di sana ketika kakeknya sudah meninggal pula, di sana ada peran yang lain, peran dari paman, begitu ya. Nah, peran dari paman. Jadi pada saat itu baginda Rasulullah SAW itu diasuh ke ayahannya. Ya. Peran ayahnya itu diambil oleh Abu Thalib sebagai pamannya. Seperti itu. Maka ini menjadi penting untuk dipahami oleh keluarga besar. Sebenarnya kalau misalkan kita hanya sendiri yang melakukan, memang agak repot. Tapi memang mesti dipahami oleh keluarga besar. Ada peran-peran yang itu mesti diwujudkan karena adanya takdir Allah yang menimpa si anak tersebut, sehingga anak itu tidak bisa dididik oleh ayah dan bunda secara lengkap. Seperti itu. Bahkan dari kecil oleh ayah bunda secara lengkap. Namun melihat pelajaran ataupun ibroh yang dialami oleh baginda Rasul, di sana sebenarnya ada peran keluarga besar, peran ayah tergantikan, begitu ya. Peran ibu juga sejatinya kan begitu. Ketika misalkan ibunya yang wafat, maka di sana ada peran ibu yang bisa digantikan oleh misalkan saudara perempuannya ibu. Peran ayah ketika ayahnya meninggal berarti bisa digantikan oleh saudaranya, bapaknya ayah, atau saudaranya, saudara laki-lakinya, dan lain sebagainya. Nah, maka pada saat itu karakter si anak ini tetap bisa terbangun sesuai dengan Islam, ya tentunya dengan catatan keluarga yang menjadi pihak yang kemudian menggantikan peran-peran ayah ataupun bunda tadi itu yang telah wafat itu bisa betul-betul sama visi misinya, yakni sama sesuai dengan Islam. Ya kalau misalkan kakeknya ataupun misalkan tadi pamannya, kita melihat misalkan seorang ibu begitu ya, seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya lalu kemudian harus mengasuh anaknya tapi peran peran ayahnya tidak ada, maka pada saat itu dia harus mencari siapa nih peran ayah yang itu bisa menggantikan ayah. Nah, itu yang nampaknya bisa disampaikan. Syukran. Ya, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran kasiran atas penjelasannya, Ustaz. Baik, jika masih ada mangga bisa ada di penghujung. Jadi nampaknya karena tidak ada pertanyaan lain ya kita cukupkan saja insya Allah pertemuan parenting kita di Zoom meeting pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup, Ustaz barangkali ada closing statement Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, syukran. Ayah bunda rahimakumullah, ya. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Tentunya kita sebagai orang tua mesti menjadikan keluarga kita ini memiliki jati diri. Dengan adanya jati diri, yang tentunya jati diri yang itu dapat menebar
kebaikan seperti itu, maka pada saat itu betullah bahwasanya keluarga kita ini menjadi bagian dari pilar peradaban. Justru jangan sampai menjadikan keluarga kita itu ada namun seperti tidak ada, alias tidak ada kontribusi. Nah, oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, dan tentunya ini juga usikum wa iyaya bittaqullah, nasihat untuk semuanya, nasihat juga untuk saya pribadi, bagaimana membentuk keluarga itu menjadi keluarga yang memiliki jati diri yang kokoh sesuai dengan Islam, lalu kemudian akan memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari pilar-pilar peradaban, dan kita sangat yakini peradaban masa depan itu adalah peradaban Islam. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki isi untuk membangun peradaban Islam itulah yang akan menjadi pilar-pilar peradaban tadi. Bagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya sebagai orang yang penyejuk hati ataupun bukan hanya sekedar orang yang soleh secara pribadi, tapi juga dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita, generasi kita, menjadi bagian dari yang akan memperkuat peradaban Islam di masa depan, karena keluarga adalah investasi akhirat. Oleh karena itu, mari kita rawat dengan visi, misi, dan juga keteladanan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan kasiran kepada ayah bunda. Namun sebelum diakhiri, ini ada